Makanya di sini Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullahu taala dalam syarah hikamnya beliau mengatakan, lamma arjat arwahuhum min alamil asbahi ila alamil arwah, ketika arwah-arwahnya para arifin itu sudah mi'raj, sudah berpindah dari alamul mulk ila alamil malakut, dari alam jasad kepada alam rohani, ittasa'at alaiha dairatu arzakil ul, sudah bermi'raj dari alam jasad kepada alam rohani, yang kerohaniannya atau sifat-sifat insaniahnya itu sudah ditembus oleh dirinya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menembus kepada alam arwah, alam rohani, sehingga ketika dia mencapai atau sudah menembus alam rohani, maka cakupan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diluapkan kepada dirinya, sehingga dia itu apa? Sehingga dia seakan-akan tidak ada batasnya ilmunya itu. Kenapa? Ya karena dia sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billahi nawina ta'allum ta'lim wa nafa wal intifa' dzakar wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin hadirat, pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan pengajian rutin kita, yaitu pengajian dua kitab. Yang pertama adalah kitab Syarah Manaqib, Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang bernama Misbahud Dulam fi ala Nahjil Atam fi Tabibil Hikam, dan yang kedua adalah Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan sebelumnya mari kita mulai Al-Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ala hadini wa ala kulli niyatin shalih wa ala manabi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabibil Hikam, babu tafawuti maratibis salikina mubtadi'an wa muntahiyan ila an qala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in duna qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Liyunfik. Loh, kita di sana tuh Kang Ib. Liyunfik du sa'atin min sa'atih, halaman 180. Liyunfik becek infak sapa du sa'atin wong kang duweni keluasan, min sa'atihi saking keluasane du sa'ah. Maknanya alwasiluna iku pira-pira wong kang usul ilaihi maring Allah. Waman qudira, waman lan utawi sapane wong qudira kang den batasi sapa qudira kang den batasi alaihi ing atase man apa rizkuhu rizkine man, iku as-sairuna iku pira-pira wong kang
lumaku ilaihi maring Allah. Yang bawah kang itu salah kitab temah. Ihtada rahiluna. Ihtada oleh pituduh sapa ar-rahiluna pira-pira wong kang lumaku ilaihi maring Allah. Ar-rahilun atau pira-pira wong kang lelungan ilaihi maring Allah bi anwari tawajjuhi kelawan pira-pira cahaya tawajjuh. Non tawajjuh eta menghadapkan diri. Wal wasiluna utawi wong kang usul iku lahum tetep kedue wasilun anwarul muwajahati utawi pira-pira cahaya muwajahah berhadap-hadapan. Falawaluna mangka utawi golongan kang pertama iku lil anwari iku tetep kedue pira-pira cahaya. Wa haulail anwaru wa haulai lan uta mengkono-mengkono alwasilun iku al anwaru utawi pira-pira cahaya iku lahum tetep kedue Allah. Lahum iku tetep kedue alwasilun. Liannahum karena teman setuhune wasilun iku lillahi iku kedua Allah la li syai'in ora krana suji dunahu kang saliyane Allah. Qulillah qul ngucap sepesira Muhammad Allahu utai Allah. Iku Allah utai Allah. Tsumma dzarhum mangka nuli-nuli ninggalaken dzarhum sapa sira ing wong akeh fi khaudihim ing dalem. Khaud non khaud eta. Kayak apa tuh? Kayak kolom gitu. Khaudihim yang dalam kolame wong akeh yal abuna hale podo dolanan sapa wong akeh. Nah, alhamdulillah pada halaman 180, Bro. 180. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita yaitu kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi, yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala, dan di halaman berapa ini 180 ya. Dan kita sampai pada masih dalam bab tafawuti maratibis salikina mubtadi'an wa muntahiyan. Itu bab ini menjelaskan tentang non tafawut itu perbedaan tingkatan-tingkatan para salik, baik dari kalangan mubtadi, pemula, atau muntahi atau senior. Ya, dalam arti lain maksudnya adalah di sini akan menjelaskan beberapa tingkatan-tingkatan manusia, di mana manusia itu terbagi menjadi dua golongan secara umum, dan kalau secara khusus bisa menjadi 3 golongan. Golongan manusia yang pertama itu awam. Itu orang yang ketika beribadah itu ya mereka hanya sekedar beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua khawas, di mana mereka sedikit mengenal Allah Ta'ala, yaitu mereka beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah atau ingin menjauhi atau dijauhkan dari nerakanya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah khawasul khawas, mereka tidak, ketika mereka beribadah mereka tidak mengharapkan apapun, tidak takut karena neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak menginginkan surga, tapi yang mereka kejar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul ora, Bro? Baru muncul. Oh, dijadwalkan tadi teh meureun. Coba itu bisa disetting lagi enggak? Diotak-atik lagi coba. Namun teh kayak mulai di awal tenan naon. Langsung saja pada hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menjelaskan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Itu kayaknya dijadwalkan itu kayaknya mah. Jadi dalam hikmah ini
al-musannif rahimahullahu ta'ala ingin membedakan antara dua golongan. Yang pertama adalah golongan al-wasiluna ilaihi, yaitu orang-orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah golongan as-sairun atau orang-orang yang sedang berjalan, berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam ayat ini liung fikdu sa'atin min sa'atih. Kalau dalam fikih itu punya penafsiran sendiri, di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyunahkan atau mengatur kesunahan bagi orang-orang yang mampu. Ketika mereka mampu, ya mereka berinfak, ya mereka berinfak sesuai kemampuannya. Liung fik, hendaknya berinfaklah du sa'atin, orang yang memiliki kekayaan, min sa'atihi, dari kekayaannya. Ya karena sa'ah itu merupakan masdar dari kata wasi'a yasa'u sa'atan, yang artinya itu luas, sehingga keluasan itu ya keluasan rizki kalau menurut pandangan fikih. Tapi kalau menurut pandangan dari ahli tasawuf, para ahli sufi, ahli thariqah, liung fikdu sa'atin min sa'atihi, hendaknya orang yang memiliki keluasan berinfaklah dari keluasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Di mana orang yang memiliki keluasan, ini menurut pandangan ahli tasawuf ini ya. Jadi orang yang memiliki keluasan itu artinya adalah orang yang sudah husul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena orang yang sudah husul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki keluasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu tuh. Kok bisa? Iya. Karena golongan orang al-wasilun ini adalah golongan khusus. Ya katakanlah kita ini apa ya, kelas VIP gitu ya. Jadi fasilitas yang mereka dapatkan itu berbeda. Kemudian kondisi yang mereka alami itu berbeda. Dan kemudian tujuan, target, finish yang akan mereka tuju itu juga berbeda dengan selain golongan VIP. Itu tadi al-wasilun. Nah, oleh karenanya orang yang usul itu bagaimana? Ya meskipun di dalam hikam yang akan datang itu, hikmah yang akan datang itu mengenai babul usul ilallah, al-usulu ilallahi al-usulu ilal ilmi bihi. Kalau dalam hikam, usul kepada Allah itu adalah sampai kepada Allah Ta'ala, itu adalah sampai kepada ilmu, keyakinan bihi tentang Allah. Maksudnya apa? Nah, hal ini sesuai dengan penafsiran atau hikmah yang telah dijelaskan pada hikmah sebelumnya, yaitu wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaih. Jadi orang yang membutuhkan dalil itu adalah orang-orang yang tidak usul kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah usul kepada Allah Ta'ala itu sudah tidak perlu dalil-dalilan, karena mereka sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasanya, dengan hatinya, dengan ruhnya, dengan zauqiyahnya, dengan zauknya. Sehingga orang yang sudah usul itu ya tidak perlu lagi adanya dalil-dalilan. Ya dalam pendekatannya lah, pendekatan syariat ya. Kita misalnya tidak kenal dengan bupati misalnya ya. Tidak kenal dengan bupati, otomatis kita akan mengajukan surat kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Serang, ya kan? Di tempat segala puji bagi Allah, perkenalkan saya anu, ya kan? Terus memiliki hajat kebutuhan ini. Ya kan? Terima kasih sebelumnya, assalamualaikum, tanda tangan, teken. Itu orang nggak kenal. Jadi perlu pengenalan dulu. Kita harus memperkenalkan diri kepada dia dulu. Sehingga ketika minta sesuatu ya harus apa? Harus ada tadi surat, mengajukan surat, proposal. Tapi kalau orang yang sudah kenal, udah CS sama bupati, atau nggak perlu kayak gitu-gituan. Langsung aja Bu. Saya ya
butuh dibangunkan jalan di kampung saya, kampung Anu, kampung Pasir Angin misalnya. Oke, siap, insya Allah bulan depan, nah gitu. Nah sehingga nggak perlu dalil-dalilan nih, nggak perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada bupati atau orang yang dituju. Nah sehingga orang yang sudah usul kepada Allah Ta'ala itu memiliki kedekatan yang sangat dekat. Dan tidak hanya itu, orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibukakan kepadanya ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak ada batasnya. Nah sementara beda dengan golongan yang kedua, waman qudira alaihi rizquhu, dan seseorang yang dibatasi rizkinya itu adalah as-sairuna ilaih, yaitu orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang sairun itu ya capek. Ya tadi gampangnya orang yang belum kenal dengan seorang bupati, maka dia harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Ya, meskipun sudah mengajukan proposal belum tentu itu diterima. Ya karena apa ya? Karena belum kenal ini, belum dekat. Berbeda dengan orang yang dekat. Orang yang dekat mah tahu misalnya kebiasaan-kebiasaannya. Misal kalau orang yang dekat dengan seorang pejabat, dia tahu kebiasaannya, hobinya apa, kesukaannya apa, ngopinya kopi apa, rokoknya rokok apa, dan seterusnya, tahu. Gitu. Nah makanya kalau dibandingkan antara golongan pertama dan golongan kedua, ya, golongan al-wasilun dan golongan as-sairun itu beda, bro. Apa bedanya? Kalau ilmu yang dimiliki oleh golongan yang kedua, golongan as-salikun, as-sairun, muridun, itu ya sedikit. Ya kayak kita lah, kita ingin mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belum dekat, belum usul ke Allah Ta'ala, otomatis ya media yang kita gunakan itu selain berzikir, ya mengaji seperti ini. Itu dia masih membutuhkan ilmunya orang lain. Gitu. Berbeda dengan orang yang sudah usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tidak lagi butuh kepada ilmunya ilmunya makhluk. Ya bukan berarti nggak butuh ya, tetapi karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada dirinya. Ingat dalam akhir surat Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi", seandainya kalau semua samudera yang ada di dunia ini itu menjadi lautan, untuk menjadi lautan tinta, untuk menuliskan kalimatku, untuk menuliskan ilmuku, lanafidal bahru, maka lautan samudera itu akan habis terlebih dahulu sebelum selesainya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis. Jadi saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, maka orang yang sudah arif itu sudah tidak lagi atau tidak akan kalah ketika berdebat, tidak akan kalah ketika ilmunya itu dibandingkan dengan para ulama zahir. Pokoknya dalam kisah itu yang pernah saya ceritakan, di mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, beliau bertemu dengan salah seorang sufi, kalau nggak salah Junaid al-Baghdadi atau yang lain lah, Ma'ruf al-Karhi atau yang lain, lupa saya. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu itu melihat betapa hebatnya sosok Al-Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, ya beliau terkagum-kagum. Soalnya apa? Ketika membahas tentang 3 hal aja. Syariat, kemudian apa? Syariat, tarekat, hakikat. Itu dibahasakan dengan 40 versi. Ada iman, Islam, ihsan gitu ya. Syariat, tarekat, hakikat. Ya kan? Atau istilah-istilah yang lain lah, Islam dan seterusnya itu. Nah, sehingga tetap
mereka itu tetap mengagungkan, angkat topi kepada para al-arifin. Lantaran apa? Lantaran ilmu yang mereka miliki, lantaran ilmu yang ada dalam diri mereka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ulama-ulama syariat sumbernya adalah tulisan. Gitu, Bro. Jadi beda. Ya kan? Makanya di sini Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullahu taala dalam syarah hikamnya beliau mengatakan, lamma arjat arwahuhum min alamil asbahi ila alamil arwah, ketika arwah-arwahnya para arifin itu sudah mi'raj, sudah berpindah dari alamul mulk ila alamil malakut, dari alam jasad kepada alam rohani, ittasa'at 'alaiha dairatu arzakil ulum, maka cakupan rizki-rizki ilmu yang ada pada mereka itu semakin luas. Nah, oleh karenanya ketika kita itu mendatangi seorang ahli thariqah, ketika dia memang sudah ma'rifat, sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tanya apa saja tentang hal apapun, ya dia bisa menjawab. Tentang permasalahan agama jagonya, gitu kan. Kemudian dalam urusan kenegaraan, perpolitikan, ahli. Kemudian dalam permasalahan perekonomian, jadi dalam perbisnisan, jadi bahkan dalam perjodohan perkawinan, ya hayo. Menguasai, ya. Ya karena apa? Ya karena tadi ittasa'at 'alaiha dairatu arzakil ulum, seseorang yang sudah bermi'raj dari alam jasad kepada alam rohani, yang kerohaniannya atau sifat-sifat insaniahnya itu sudah ditembus oleh dirinya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menembus kepada alam arwah, alam rohani, sehingga ketika dia mencapai atau sudah menembus alam rohani, maka cakupan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diluapkan kepada dirinya, sehingga dia itu apa? Sehingga dia seakan-akan tidak ada batasnya ilmunya itu. Kenapa? Ya karena dia sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bro. Makanya hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Allah Ta'ala itu akan katakanlah memberikan kekuasaan, kudrah dan irodahnya kepada orang yang dicintainya, sehingga lisannya, pembicaranya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan pikirannya itu jadi cemerlang. Gitu. Sehingga orang-orang yang ahli tarekat ketika mereka itu melaksanakan thariqah dengan benar, ya maka mereka memiliki kelebihan yang atau ciri khas yang berbeda dengan golongan yang lain. Itu berbeda jadinya. Ya karena apa tadi? Ittasa'at 'alaiha dairatu arzakil ulum. Ya karena cakupan rizki-rizki yang berupa ilmu itu sudah menjadi luas atau diluaskan bagi dirinya. Wa futihat laha makhazinul fuhum. Dan gudang-gudang pemahaman pun dibukakan untuk dirinya, sehingga fa'anfaku min sa'ati ginahum jawahirul ilmil maknun, sehingga mereka akan menginfakkan kekayaan mereka yang berupa tadi ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang seakan-akan belum pernah dikaji oleh manusia, itu bisa diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Itu, Bro. Jadi nganahan, Bro.
Jadi orang yang usul Allah Ta'ala tuh enak. Ya, tapi memang usul kepada Allah Ta'ala itu ya secara syariat ya sulit. Kenapa? Ya tadi, karena usul kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya dengan mengosongkan hati dari semua penyakit-penyakitnya. Maka ada istilah takhalli, ya kan? Tahalli, tajalli, atau di tengah itu. Takhalli, mengosongkan diri terlebih dahulu dari semua yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tajalli, dia mendapatkan tadi penampakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'alnya, zatnya, sifatnya. Kemudian setelah itu jadi tahalli. Itu akan menjadi atau berubah menjadi buah, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Dan pandangannya kepada orang lain itu bukan pandangan yang buruk. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ini seorang ulama syariat, seorang ahli fikih, dan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullah itu dimasukkan dalam tabaqatnya. Ya pada suatu hari, bahkan sering ya, beliau itu mendatangi satu tempat yang namanya apa itu? Diskotik ya? Diskotik. Ya namanya diskotik kan orangnya senang-senang gitu kan, mabok-mabokan, gitu kan, minum-minuman. Kemudian musik di situ kan. Kemudian apa lagi tuh? Ada cewek-cewekan gitu kan, dan seterusnya. Kan mereka dalam keadaan senang. Nah, yang kita perhatikan itu atau yang kita jadikan titik apa ya? Yang kita jadikan tanda kutipnya itu apa? Atau bagaimana pandangan beliau kepada orang-orang yang melakukan maksiat? Bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya dalam arti merusak tempat itu, menghancurkan tempat itu, membakar tempat itu, dan apa itu, melaknat orang-orang yang ada di dalam diskotik. Bukan bro, bukan. Tapi apa? Ya Allah, sebagaimana engkau itu sebagaimana engkau membahagiakan mereka saat ini di diskotik, sementara mereka itu dalam keadaan maksiat, ya kan? Atau mabuk, gimana gak maksiat? Sebagaimana engkau membahagiakan mereka saat ini di dunia, maka bahagiakanlah mereka seperti ini di akhirat juga. Tuh. Sebagaimana engkau membahagiakan mereka saat ini meskipun dalam keadaan maksiat di dunia, maka bahagiakanlah ya Allah mereka di akhirat seperti ini. Gitu kan? Nah, itu pandangan dari ahli tasawuf. Al-arif, orang yang ahli ma'rifat, orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekarang, bro. La yuman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wah, mentang-mentang dia punya kekuatan, punya pasukan, kemudian melihat kemaksiatan langsung. Nah, padahal yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan targetnya agar mereka selesai dari kemaksiatan yang mereka perbuat kan. Bukan menghancurkan kemaksiatan yang sedang mereka jalankan. Kalau menghancurkan maksiat yang mereka jalankan tetapi tidak memiliki efek tadi, selesai dari kemaksiatan itu, atau buat apa? Ketika kita hancurkan tempatnya, mereka bisa bikin lagi, bro. Lebih-lebih yang namanya diskotik itu kan punya apa namanya? Asuransi. Sehingga asuransi ini ujung-ujungnya ke negara lagi, rugi negara. Ketika tempat itu dihancurkan berarti otomatis negara yang bertanggung jawab, yang mengganti. Kan rugi, bro. Rugi dua kali kita. Udah tempat dihancurin, ya kan? Nah, bakal membuka yang lebih gede dari itu, lebih mewah dari itu, yang lebih megah dari itu. Rugi. Nah, tapi gitu. Kalau pandangan ahli tasawuf, ya Allah,
sebagaimana Engkau itu membahagiakan mereka saat ini di dunia, bahagiakanlah mereka ya Allah di akhirat sebagaimana di dunia, kebahagiaan mereka di dunia yang seperti ini. Setelah beliau meninggal, ternyata yang dilihat apa? Orang-orang yang ada di dalam diskotik yang kebiasaannya mabok, kebiasaannya judi, itu kan, kebiasaannya berzina. Mereka taubat dengan sendirinya lantaran doa yang Allah terima dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Gitu bro. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, ittasa'at 'alaiha dairatu arzakil ulum. Ya ilmu mereka itu luas. Makanya pepatah ulama itu mengatakan kullama kasura ilmu syakhs qalla inkaruh. Ketika seseorang itu bertambah setiap kali keilmuan yang ada dalam diri seseorang itu bertambah, maka pengingkarannya itu berkurang. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sering ingkar, sering menyalah-nyalahkan orang lain, merasa dirinya benar dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ilmunya kurang, ilmunya sedikit bro. Maka datang ngaji itu. Sementara yang namanya ngaji itu nggak ada batasan umur. Sampai mulai dari dia lahir sampai mati. Itu. Bahkan sekarang ini juga saya ini bukan mengajarkan, tapi sama-sama belajar. Makanya di awal-awal tadi nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami niat belajar, wa ta'lim dan mengajar. Sekaligus gitu tuh. Ya belajar ya mengajar. Gitu. Enak kalau orang yang ahli ma'rifat itu. Beda sama golongan yang kedua. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Tapi kalau golongan yang kedua, orang-orang muridun, orang-orang salikun, orang-orang sairun. Li'annahum baquna fi dzikil aqwan. Mereka berada dalam kesempitan alam semesta. Kesempitan gimana? Atau iyalah, gimana nggak sempit? Atau mau ngaji, mau kenal dengan Allah Ta'ala saja, yaitu harus baca kitab, yaitu harus berzikir, dia harus riyadhah, dia harus mujahadah, kan? Dia harus puasa, harus sholat sunnah, dan seterusnya. Ya kan? Masyghuluna bi jihadin nufusi, mereka tersibukkan dengan melawan hawa nafsu mereka. Wa mu'anati tasfiyati qulubihim, dan mereka harus capek payah dalam membersihkan hati mereka. Mudayyak alaihim fil ulum, ilmu-ilmu mereka pun disempitkan. Muqtarun alaihim fi sa'ir, pemahaman mereka pun sama, disempitkan. Nah, tapi meskipun demikian tetap Allah Ta'ala itu membuka pintu bagi dirinya. Fa'in jaddu fis sair wasulu. Kalau mereka itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perjalanan, ya mereka akan usul. Ya. Wantaqulu min dzikil aqwan, dan ketika mereka sudah usul berarti mereka akan pindah dari sempitnya alam semesta ini. Warahalu, dan mereka akan pergi watabakhtaru fi riyadil ulum, dan mereka akan tabakhtaru itu sombong atau maju lah dalam keilmuan yang warna-warni. Fadhafaru bima amalu, maka mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Itu untuk hikmah pertama. Untuk hikmah kedua ini sudah pernah saya jelaskan, itu di mana orang-orang ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Allah Ta'ala itu, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dengan anwarit tawajjuh. Cahaya-cahaya berusaha untuk menghadapkan dirinya kepada Allah. Sementara al-wasiluna lahum anwarul muwajah, wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Sementara orang-orang yang sudah usul itu, mereka sudah mendapatkan cahaya penghadapan dirinya dengan Allah Ta'ala. Ini tadi sama, ada dua golongan, muridun sama muridun sama arifun. Kalau muridun, ya mereka mengejar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk bisa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan yang kedua al-arifun itu mereka sudah berhadapan-hadapan dengan Allah taala, sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fal awwaluna lil anwar. Golongan yang pertama as-sairun, ar-rahilun, al-muridun, as-salikun, as-sairun. Mereka itu mengejar-ngejar cahaya. Wa haula'i al-anwaru lahum wa haula'i al-anwaru lahum. Sementara golongan yang kedua arifun itu cahaya itu sudah diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena li'annahum lillah, karena mereka sudah mengorbankan diri mereka hanya untuk Allah, lillah, hanya untuk Allah, la li syai'in dunahu, bukan untuk sesuatu selain Allah. Surga dan neraka pun tidak pernah dikejar oleh mereka. Makanya kata Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu taala anha, seorang wali perempuan, bro. Jadi wali itu enggak cuma laki-laki doang. Jadi enggak, dalam Islam itu enggak ada yang namanya feminisme gitu tuh. Orang-orang yang katakanlah menyudutkan perempuan, enggak ada. Sama takarannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk menjadi kekasihnya, maka perempuan pun berkesempatan yang memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana laki-laki itu bisa menjadi walinya Allah, maka perempuan itu juga menjadi waliyatullah, wali perempuannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, ya Allah, seandainya Engkau ciptakan surga, tetapi di dalam surga saya tidak mendapatkan cintamu, tidak mendapatkan ridhomu, tidak bisa melihatmu, tidak bisa bersama dengan dirimu, buat apa aku masuk surga? Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, kan? Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Ketika engkau masukkan ke dalam surga, ya Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surga, tetapi dalam surga itu aku tidak bertemu denganmu, tidak mendapatkan ridhomu, tidak mendapatkan cintamu, untuk apa surga ini? Dan sebaliknya, ketika engkau itu memasukkan diriku ke dalam neraka, tetapi engkau ridho dan engkau cinta kepada diriku, maka tidak masalah ketika engkau itu memasukkan aku ke dalam neraka. Jadi surga dan neraka itu ya nggak ada efeknya gitu buat para arifin, buat para kasih Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada efeknya. Karena apa? Ya karena yang mereka tuju itu bukan surganya, bukan nerakanya, tetapi pemilik keduanya. Itu kayak kita bertamu lah. Kita datang ke rumahnya Kiai Haji Iib Syahabuddin di Ciatel itu ya, Labuan. Kita datang ke rumahnya, semua suguhan ada tuh. Mulai dari rokoknya, kopinya, buah-buahan, makanan, sampai sate ayam, sate kambing, milih lah. Semuanya dipilih itu. Banyak itu makanan itu. Tapi orangnya nggak ada. Ya kan? Atau ngapain ke sana? Meskipun ada buah-buahan, makanan segala macam. Itu ngapain? Yang punya rumahnya nggak ada. Yang kita tuju mah bukan makanannya, tapi yang punya rumahnya gitu kan. Kiai Haji Iib Syahabuddin senang. Ya kan? Wajil mana di imah deh. Atau rek naon kadinya. Gitu kan? Mending sekalian di pinggir jalan yang nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada makanan, gitu kan? Di pinggir sawah, di pinggir jalan, di tengah leuweung, ketemu sama dia, sama Kiai Haji Iib Syahabuddin gitu. Bisa ngobrol bareng, bisa curhat ya bahasa ini, bisa curhat gitu, konsultasi, diskusi segala macam, kan mendingan gitu, ya kan? Begitu juga dengan yang dialami oleh para arifin, ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tetapi tidak bertemu dengan Allah di situ, itu buat apa? Nah, mengkonon gitu, bro. Sehingga apa? Fahaulai al-anwaru lahum. Orang yang sudah ahli ma'rifat itu ya sudah mendapatkan cahaya Allah Ta'ala, sudah tidak butuh lagi kepada selain Allah, tidak butuh surga, tidak takut dari neraka, tidak takut miskin, ya kan? Tidak menolak kaya. Dalam arti semuanya itu dalam hal
semua keadaan itu mereka memiliki perasaan yang biasa-biasa baik. Rek boga duit tah, rek teu boga duit tah. Ya. Mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, sarua baik, sama aja. Itu tuh mereka para ahli arif, dan mudah-mudahan kita dijadikan golongan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, min ya rabbal alamin. Oke. Sebelum ditutup, kata Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa hasiluha adabul arifi wa alamatuhu fal adabu thamaniyah wal alamatu arba'atun. Jadi tanda-tanda dari orang-orang yang ahli ma'rifat itu ada 4. Jadi alamatul arif arba'atun. Ar-ruju'u ilaihi fi kulli syai', kembali kepada Allah dalam semua urusan, dalam semua sesuatu. 1. Yang kedua, wal i'timadu alaihi fi kulli hal, hanya bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Wal ghaibatu fihi an kulli syai', dan lenyap di dalam cinta Allah dari segala sesuatu. Dan yang terakhir, wal istidlalu bihi ala kulli syai', menjadikan dalil, beristidlal berarti kan menggunakan dalil dengan Allah atas segala sesuatu. Wattisa'u arzaqil ulum, orang yang ahli ma'rifat salah satu tandanya itu adalah luasnya rizki-rizki yang berupa ilmu-ilmu, apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membaca keterangan dari para ulama yang berkaitan tentang syarat-syarat mursyid itu ya, dimana syarat mursyid itu harus menguasai semua ilmu, benar itu, benar, nggak salah. Ya, tapi nggak harus ini menguasai ilmu perkitaban ini, nggak harus. Enggak. Kenapa? Ya karena banyak dari para mursyidun, para mursyid thariqah dari zaman dulu, ya kan, bahwa mereka itu adalah seorang yang ummiyun. Apa ummi itu? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Seperti gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, Syekh Ali Al-Khawas. Bahkan beliau itu sampai menulis satu fatwanya ya, satu fatwa. Mana kitab netanya? Ada itu. Non karena netanya. Ada itu, beliau memiliki fatwa. Mana buat taman kitabnya? Segala di tangan di. Ada itu kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, yang secara khusus fatwa-fatwa beliau di dalam ilmu tasawuf ya, dalam arti permasalahan-permasalahan yang muskil dalam tasawuf, dalam ilmu thariqah, ya beliau kumpulkan dalam satu kitab. Itu Syekh Ali Al-Khawas, di mana beliau itu apa? Tadi ummiyun, seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, tetapi jangan heran ketika Syekh Ali Al-Khawas ini memiliki ilmu yang luar biasa. Kenapa? Ya karena tadi beliau itu sudah mendapatkan dairatu arzakil ulumi wal fuhum. Pemahaman dan keilmuannya itu sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditanya tentang hal apapun beliau bisa jawab. Gitu loh, bro. Dan ini ketika memang dia itu benar-benar dalam menjalani apa? Thariqah. Itu. Terus qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali sebelum melanjutkan kitab yang kedua, ada pertanyaan nih dari kawan-kawan. Sok baik.
Iya, nggak semua orang melihat Allah, menyaksikan Allah dalam surga. Gimana? Apa tuh di ayatnya itu ya? Kayak saya ingat dulu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi kata Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran. Dan bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu kalau diartikan adalah sesuatu yang paling baik. Apa itu? Surga. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dalam arti orang-orang yang cinta Allah Ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada, yang taat kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan surga. Tapi ada tambahan lagi, waziyadah, ada tambahan. Waziyadah itu artinya tambahan dan plus. Surga dan plus, apa plusnya? Plusnya ya bisa melihat Allah, gitu. Bisa melihat Allah. Dan orang-orang yang melihat Allah Ta'ala, ya, itu macam-macam. Ada yang melihat Allah Ta'ala tiap waktu. Ada yang melihat Allah Ta'ala tiap jam. Sehari sekali, seminggu sekali, setahun sekali. Bahkan cuma sekali doang. Bahkan ada yang nggak melihat. Gitu. Kenapa? Ya tadi, melihat kualitas dirinya ketika di dunia. Apakah dia ketika di dunia ini termasuk orang yang awam? Dalam arti orang awam itu yang ketika dia beribadah hanya pengen surga, takut dari neraka. Itu kan ya. Bahasa kita makanya anak kecil gitu. Jangan ke situ, nanti kamu digigit ular gitu. Jangan ke situ, nanti kamu diculik sama genderuwo. Atau diiming-iming, ini mau coklat nggak, mau susu nggak, gitu. Nah, kan anak kecil begitu, mau mengikuti seseorang lantaran diberi sesuatu, diiming-iming gitu, atau ditakut-takuti. Itu makomnya orang awam. Kalau salikun, kalau arifin udah enggak, mau dikasih mau enggak enggak ngefek, yang penting saya ketemu sama yang punya. Gitu. Nah, itu disesuaikan tadi. Makanya tadi dalam bab ini kan bab marotibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan. Tuh. Nggak tahu saya mah. Atau bisa jadi namanya juga ini ya. Bisa jadi, ada kemungkinan lah, ada kemungkinan. Namanya yang dia sudah masuk surga kan udah luar biasa, berarti kan udah selamat gitu. Otomatis ketika dia minta apapun ya dikabulkan, diberi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Cuma kan memang untuk menanamkan hal itu mulai dari sekarang itu kan ya nggak semua orang tertarik gitu. Ibadah baik gitu. Mending itu udah ibadah, alhamdulillah, gitu kan. Karena banyak dari kita yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, lantaran apa? Saya mah belum merasa suci, saya mah sudah kotor, puguh. Padahal mah tujuan dari ibadah itu membersihkan diri kita dari segala kotoran, gitu. Ini ada yang lain? Ya ummi itu kan ummiyun itu kan bahasa Arab yang artinya itu orang yang nahnu, dalam sebuah hadis itu nahnu ummatun ummiyah la naktubu wala naqra wala naktub. Kata Rasulullah SAW itu, kami ini bangsa Arab adalah bangsa yang ummiyun,
yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga yang bisa mereka lakukan itu yang mendengar dan menghafal. Jadi misalnya dari kalangan orang-orang ahli syair, orang Arab itu ya, dia sampai hafal sekian ratus, sekian ribu bait, nadoman, syairan. Itu mah dari pendengaran mereka dan hafalan mereka, sehingga bisa disampaikan kepada orang lain dan bisa mengarang gitu tuh. Nah, Rasulullah sifatnya seperti itu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW itu mendatangkan Al-Quran, kemudian ada tuduhan dari kaum mustasyrikin, kaum apa itu namanya? Orientalis, kaum orientalis. Oh, Nabi Muhammad itu ngarang Al-Quran karena dia punya guru punya guru di daerah Irak dari Ahlul Kitab. Atau enggak lah. Karena apa? Melihat kepada sifat asli yang dimiliki oleh orang Arab yang diantaranya adalah Rasulullah. Beliau adalah ummiyun. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tuh gimana beliau itu bisa ngarang? Nulis aja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Gitu. Dan dalam perjalanan thariqah pun demikian. Ada sebagian ya. Ini nggak secara umum, nggak secara berlaku, nggak secara keseluruhan, enggak. Jadi ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ketika ditanya tentang hadis, tentang ayat, tentang ini segala macam, tahu. Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang namanya Syekh Ali Al-Khawas. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi beliau digurui oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahkan fatwanya itu ditulis dalam kitabnya, baru ingat sekarang. Namanya Durarul Ghawas fi Fatawi Syekh Ali Al-Khawas. Nah, karena ingat tak ya mah. Nah, itu ada. Bagi di PDF di kitabnya juga ada, nanti kita bacakan. Sampelnya ada itu. Kerja mah nggak fokus nyarinya. Gitu, Bro. Wes, nggak ada pertanyaan lain. Ta'ala pengajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.